Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, senang bertemu Ibu pada kesempatan pada sore hari ini. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, di sini Ya, saya akan menyampaikan observasi dulu ya, Bu, untuk mengetahui aspek-aspek yang harus ada ketika Ibu melaksanakan coaching. ya. Nah, sebelum ini, apakah Ibu telah mengetahui nih Bu, rubrik penilaian yang akan digunakan pada saat coaching? Sudah, Pak. Rubrik-rubrik penilaian yang digunakan saat coaching itu saya sudah mengetahuinya. Baik, Ibu telah mengetahui rubrik yang tadi tentang penilaian coaching. Nah, tapi sebelum itu kita review sedikit ya Bu, agar sama-sama kita mengetahui nih alurnya seperti apa. Nah, jadi yang pertama, saat Ibu melakukan coaching, itu Ibu harus melakukan coaching menggunakan yang namanya alur tirta, yang mana harus Ibu gali semuanya sesuai dengan alur tersebut. Yang kedua, ketika Ibu melaksanakan alur tirta, Ibu sebagai coach harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan aktif. Jadi istilahnya Ibu di situ sebagai pendengar yang aktif dan ikut masuk ke dalam suasana yang diberikan oleh si coach. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang mana tujuan dari pertanyaan berbobot itu untuk menggali informasi lebih detail sehingga si coach ini dapat dengan mudah Ibu melaksanakan atau mengidentifikasi sehingga si coach dapat menemukan solusinya itu sendiri. Kemudian berikutnya itu sebagai coach, Ibu harus dapat atau mampu memberdayakan coach. Nah, dalam artian memberdayakan itu bagaimana cara coach untuk dapat membawa suasana dan tidak menjudge dari masalah yang dihadapi oleh si coach. Yang terakhir itu jangan lupa ya Bu ya, Ibu harus mengingat prinsip dalam coaching. Yang pertama itu ada kemitraan, Ya. kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi yang ada di coaching. Bagaimana Ibu dari pemaparan tadi kiranya dapat dipahami ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, setelah saya menyampaikan tadi, kemudian adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan terkait Eh, coaching? Kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi di bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, di situ ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kalau secara spesifiknya Bu, kira-kira yang mana nih yang lebih penting nih untuk dikembangkan lagi Bu? Kalau menurut saya yang lebih penting dikembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tuh, Pak. Oke, Ibu. Tetap mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum itu, apakah Ibu telah mengetahui Bu, indikator yang harus dimiliki ketika kita harus mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Bu? Uh, Indikatornya ini kadang saya lupa-lupa ingat, Pak. Makanya saya perlu mengembangkan kompetensi ini dulu. Tadi Ibu mengatakan bahwa ingin menjadi sebagai pendengar aktif dan coach yang dapat memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi di sini Bu ya, indikator yang harus didapatkan atau dimiliki oleh seorang coach. Pertama, ketika menjadi pendengar aktif, itu coach harus berpikir atau mendengarkan dengan fokus apa yang disampaikan oleh si coach sehingga pembicaraan atau diskusinya tidak uh, berjalan melenceng. Artinya kita memang harus fokus. Kemudian dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu seorang coach harus memiliki rangkuman materi-materi yang kiranya itu dapat memberikan stimulus atau jawaban yang konkret kepada si coach tadi. Dengan demikian, dengan pertanyaan yang berbobot, Ibu
dapat dengan mudah mengklasifikasikan masalah-masalah tersebut sehingga si koci dapat menemukan alternatif solusi dari pemecah masalahnya sendiri. Nah, dari kedua indikator tadi, Ibu, kira-kira nih, Bu, menurut bayangan Ibu, sekarang itu Ibu dua indikator itu berada di level berapa, Bu? Kalau kita ambil range dari 1 sampai 10. Eh, Kira-kira level 6 ya Pak, level 6 atau level 7. Level 6 atau level 7. Nah, dalam hal pengembangan, harapan Ibu nantinya sebagai seorang yang dapat mengcoaching orang lain, maunya berada di level berapa, Bu? Mau saya tuh lebih di atas lagi, kalau bisa di atas 8 ya Pak ya, supaya saya lebih memperhatikan lagi indikator-indikator yang ada di dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik, harapan Ibu berada di level 8 atau kalau bisa itu maksimal ya Bu ya, di Iya. level 10. Jadi saya doakan semoga berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin untuk pra observasi kali ini cukup sampai di sini Ibu. Iya. Saya berdoa semoga lancar dan dapat berkembang apa yang ingin Ibu kembangkan. Iya, Pak. Sampai bertemu kembali ya Bu, setelah Ibu melakukan sesi coaching, kita akan bertemu kembali. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jainab. Ya, selamat siang Bu Hamidah. Senang berjumpa pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu Jainab sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kira-kira hari ini kita akan membicarakan tentang apa Bu? Saya ini ada kekhawatiran Bu, di mana anak murid saya itu kebanyakan berkata-kata kotor karena mengikuti perkembangan zaman sekarang kan Bu. Lalu bagaimana menurut Ibu Jainab untuk meminimalisir perkataan-perkataan kotor itu tidak keluar lagi dari mulut-mulut mereka? Saya sudah mencoba menasehati mereka, tapi akan tetapi itu tidak berlangsung lama Bu. Kembali lagi perilaku mereka seperti itu. Lalu bagaimana rencana Ibu selanjutnya untuk bisa meminimalisir kembali agar dapat bertahan secara lama? Rencananya saya mau menerapkan yang namanya pembelajaran sosial emosional di kelas saya Bu. Jadi khusus 1 hari itu saya menggunakan pembelajaran yang tidak terintegrasi dengan pembelajaran saya Bu. Jadi khusus membina bagaimana anak-anak itu bisa menahan diri, manajemen diri mereka, terus sadar akan kesadaran di sosial mereka. Karena menurut saya itu sudah mengganggu kalau saya sendiri mendengar mereka itu sudah mulai berkata-kata seperti itu, Bu. Oh iya, menurut Ibu, kalau diberikan ranking, diberikan level berapa kira-kira keterampilan mereka jika mereka sudah mengenal dengan pembelajaran sosial emosional tadi? Kalau yang dulunya ya, Bu, kalau diberikan level, anak-anak itu menurut saya masih berada di range 7. Tapi harapan saya anak-anak itu bisa berubah menjadi range 9 sampai dengan 10, Bu. Setelah saya menerapkan proses pembelajaran sosial emosional ini. Ya. Rencana Ibu kapan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu sendiri? Rencananya saya mau mengatur waktu dulu, kemungkinan itu minggu depan pada saat hari Kamis di jam olahraga, dan kebetulan bapak olahraganya tidak ada Bu. Oke. Mengenai pembelajaran emosional ini di kelas, apakah ada pihak yang bisa Ibu libatkan di dalam pembelajaran ini? Menurut saya ada beberapa sih Bu. Yang pertama itu dari segi orang tua kan Bu, karena kita tahu anak-anak sendiri itu belajarnya di sekolah kita khususnya di SD itu cuman beberapa jam aja dan lebih ke keluarga kan Bu. Kemudian yang kedua saya juga rencananya mau membangun kemitraan nih Bu bersama KPAI untuk memberikan sosialisasi terkait bagaimana mengelola emosi mereka gitu Bu rencananya. Karena kata Ibu tadi untuk bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain atau pihak-pihak yang lain, apakah ada jadwal tersendiri dari pihak Ibu untuk mengatur pertemuan kepada mereka?
Kalau dari segi orang tua, rencananya saya mau melaksanakan rapat bersama orang tua. Kebetulan nanti akan diadakan rapat hari Senin ini. Kemudian untuk ke KPAI, rencananya saya mau bikin surat dulu permohonan berupa proposal terkait mereka sebagai narasumber. Dan untuk jadwal itu kemungkinan mereka tergantung mereka bagaimana yang mengatur. Jadi tinggal saya berbicara kepada mereka kapan mereka bisa memberikan jadwal ke sekolah. Nanti saya yang bilang ke kepala sekolah gitu, Bu. Oke, melihat rencana Ibu Jainab sendiri ini sangat bagus sekali. Semoga dengan rencana yang akan Ibu jalankan akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal kembali maksimal. Nanti kita akan bertemu di kesempatan berikutnya untuk membicarakan dan lebih sharing-sharing lagi dari hasil yang akan Ibu jalankan ini. Iya Bu, terima kasih. Dengan bertemu Ibu hari ini, saya sedikit tercerahkan bagaimana saya mencari metode baru untuk membuat agar anak murid saya itu tidak lagi bisa mengontrol lah diri mereka agar tidak berkata kotor lagi. Oke, terima kasih Bu Jainab. Saya rasa cukup dulu kesempatan kita dalam pertemuan hari ini. Semoga di lain waktu kita akan bertemu dan membicarakan lebih menarik lagi. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan bisa meluangkan waktu hari ini untuk saya. Iya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Jadi gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya Bu ya. Nah, kalau kemarin kita telah membahas tentang praobservasi, kemudian tadi pagi Ibu telah melaksanakan coaching, dan hari ini pada sesi pertemuan ini kita akan melaksanakan pasca observasi Ibu. Iya. Nah, dalam pasca observasi ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan kembali Bu ya. Gimana? Saya minta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya terkait dengan refleksi kita hari ini. Silahkan Pak. Oke, yang pertama itu setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa yang Ibu lakukan pada saat coaching berlangsung Ibu? Bisa Ibu gambarkan dan ceritakan sedikit? Pada kegiatan coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tita. Saya sebagai coach sudah mendengarkan aktif dan menyimak setiap jawaban-jawaban dari coach. Kemudian merangkum pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh coach. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tidak ada pertanyaan yang mengandung judge terhadap coach ataupun mengandung kalimat-kalimat yang menyudutkan coach. Baik, tadi yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai alur dan sudah berusaha untuk semaksimal mungkin bagus. Nah, Ibu, kira-kira nih Bu, dari apa yang telah Ibu lakukan pada saat coaching, adakah yang masih kurang dan ingin Ibu kembangkan kembali Bu? Sebenarnya ada sih Pak yang ingin saya kembangkan. Salah satunya kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana kadang saat saya mengajukan pertanyaan berbobot itu urutannya kadang tertukar dari tahapan-tahapan Tirta yang harusnya saya sesuaikan. Baik, tadi juga kan Ibu telah menyatakan apa yang telah Ibu lakukan, kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan kembali. Nah, setelah saya melakukan supervisi Ibu terkait dengan coaching yang Ibu lakukan, nah saya sedikit mereview ya Bu hasil dari coaching yang Ibu lakukan. Di situ pada saat pemberian pertanyaan yang berbobot, Ibu telah bagus melaksanakan dengan berbobot dan perlu lebih banyak latihan lagi. Iya. Sehingga kedepannya akan lebih mantap ketika Ibu melakukan coaching. Nah, kemudian dari pengamatan Ibu untuk level atau range yang Ibu dapatkan setelah melakukan coaching itu berada di level berapa Bu? Kalau di
tarik garis besar dari 1 sampai 10 pada saat ini. Menurut saya pada kegiatan coaching yang saya lakukan ini saya berada di level 8, Pak. Level 8. Dan di situ tertera ada 2 level lagi untuk Ibu mencapai 10 ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kita analisis kembali nih Bu. Kan apa yang menyebabkan 2 level tersebut kiranya belum Ibu capai untuk mendapatkan level 10? Menurut saya kurang di bagian menggali ide, Pak. Jadi karena saya kurang menggali di bagian situ, jadi saya kesulitan untuk menemukan solusi dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan tadi, Pak. Oke, Ibu ya, menggali ide untuk mengulas masalah dan informasi yang akan didapatkan ya Bu. Iya. Nah, dari kekurangan tersebut, kiranya nih Bu, strategi seperti apa yang akan Ibu gunakan ya Bu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, strategi yang akan saya lakukan ke depannya yaitu belajar lebih banyak lagi untuk membuat daftar pertanyaan yang berbobot, kemudian berlatih lagi saat menggali ide-ide pada kegiatan coaching, kemudian lebih menguasai pada semua kompetensi yang ada di tahapan Tirta itu, Pak. Baik, mungkin semua strategi yang Ibu telah sampaikan tadi bagus dan semoga dapat belajar lagi sama-sama baik Ibu atau saya sebagai supervisor. Yap. Semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi. Saya rasa percakapan hari ini atau diskusi kita hari ini cukup di sini ya Bu ya. Saya berharap kita dapat bertemu di lain waktu dan dapat berbagi ilmu dalam proses atau penerapan coaching di kemudian hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.